Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk sebuah video tentang bagaimana mengambil citra dari Google Earth Engine dan juga melakukan pemetaan untuk untuk pemetaan terumbu karang di laut dalam. Pada kesempatan video ini saya mengambil contoh untuk menggunakan daerah Banten, yaitu tepatnya di Pulau Panaitan. Pulau Panaitan tersebut berada di barat persis dari Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini ya, lebih tepatnya. Nah, sekarang pertama-tama citra apa sih yang bakal kita gunakan? Yang bakal saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah menggunakan citra Sentinel 2A. Nah, kenapa saya menggunakan citra Sentinel 2A? Karena Sentinel 2A dinilai memiliki citra yang kejelasannya sangat baik, dan juga untuk daerah ini cukup bersih ya. Tidak banyak awan, bahkan tidak ada awan sama sekali yang terlihat. Nanti disclaimer dulu sebelumnya, saya pada kesempatan kali ini hanya akan memberikan langsung kodenya saja dalam code box ini. Ya, nanti saya akan melakukan run dan apa saja yang akan diatur di daerah konsol dan lain sebagainya. Ya, pertama-tama saya akan masukkan dulu kodenya. Nah, teman-teman, kode pertama ini adalah kita akan mengimport Sentinel 2A yang sudah memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi dan tidak banyak awan, dan nanti kita akan menggunakannya langsung dan menamainya dengan nama layer RGB, tapi kita nonaktifkan dulu map layernya. Ya, baiklah, pertama-tama yang akan harus kita lakukan adalah membuat area pulau dan sekitarnya yang ingin kita gunakan menggunakan tools geometri. Nah, nanti yang akan dilakukan adalah membuat geometri ini kita kotakan saja secara langsung. Saya sudah melakukannya. Lakukan saja di daerah yang ingin kita tuju. Nah, ya sudah, nanti akan muncul. Nah, ini area yang tadi saya buat. Kita namai saja bebas, saya namainya area. Nah, setelah itu kita masukkan kode ini. Ini gunanya untuk mengambil citra daerah di area yang kita ingin pilih. Di sini juga ada fungsi map layer. Nanti kita akan menambahkan layer bernama RGB, yang mana itu merupakan citranya. Ini kita run dulu. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya, citranya cukup bersih, cukup bagus, cukup tajam, dan kita bisa melihat dengan jelas di mana vegetasi, pasir, dan laut daerah lainnya. Selanjutnya kita akan paste kode yang kedua, yaitu koreksi atmosferik. Sebenarnya ini tidak usah dilakukan lagi karena koreksi dari Sentinel sudah cukup bagus,
tapi kita akan mengidentifikasi dari band-band dari citra sentinel tersebut. Kita masukkan. Ini ada band 1, band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kita menggunakan band 8. Kenapa bukan band 5? Karena di Citra Sentinel ini kita menggunakannya band 8. Karena band 5 digunakan untuk Citra Landsat. Band 8 itu maksudnya adalah NIR ya, NIR. Nah, ini ada print diff juga, nanti print tersebut akan masuk ke konsol. Nah, kita run lagi. Oke, saya lupa menjelaskan bahwa sebelum memasukkan kode ini, kita harus terlebih dahulu membuat geometri untuk mengidentifikasi daerah yang termasuk laut dalam ya. Saya mengambil dari sini di pojok kanan atas. Nah, nanti kita dapat temui hasilnya, yang mana terdapat nilai dari kelima band yang tadi kita ingin ambil, yaitu band 1, band 2, band 3, band 4, dan band 8. Lanjut, setelah itu kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai dari rata-rata nilai band tadi ya. Ini kita mengidentifikasi untuk mengimplementasi untuk algoritma XI, atau kalau dalam teorinya dinamai algoritma Lizenga ya. Nah, kita membuat kode ini. Kenapa kita memerlukan tadi nilai band tadi? Karena kita memerlukan band tersebut untuk masuk ke dalam kode kita yang kita pakai, itu subtract 0,054 dari sini, 0,051 dan seterusnya. Nah, kita hanya memerlukan 3 digit terakhir saja, tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan mendapatkan hasil, yaitu image koreksi permukaan. Hasil tersebut maksud saya adalah layer baru yang setelah kita koreksi ya. Ini kita run saja. Yang bisa dilihat hasil koreksi permukaan, di mana permukaan rimbuan laut muncul di sini, yaitu seperti daerah vegetasi. Selanjutnya kita akan melakukan
implementasi algoritma YI ya. Nah, dan lagi kita dari implementasi algoritma YI ini kita akan mendapatkan hasil perhitungan terlihat dalam fungsi print di sini yang nanti akan muncul di konsol ya. Ada 3, yaitu namanya adalah K12, K23, dan K13. Nilai K ini merupakan perhitungan dari regresi linear antara X1, X2, X2, X3, dan X3, X4, X1, X3 maksud saya. Nah ini ya, bisa dilihat. Kita run saja ya. Nah dari sini kita mendapatkan lagi kode koefisien yang baru, yaitu 0,841, 0, oh salah, benar 0,841, 0,832, 0,700. Kalau di belakang desimal dibacanya per angka ya, bukan 700 ya, karena ini bukan bilangan ratusan. Nah setelah itu kita akan mendapatkan map baru ya, layer baru yang mengidentifikasi indeks kedalaman dari nilai IJ. Kita run saja. Nah ini dia. Nah setelah sampai di sini, barulah kita memastikan dari masing-masing layer parameternya. Yang pertama kita lihat yang RGB, pastikan ini 432 band 4 B3 dan band 2 ya, karena ini merepresentasikan dari natural color. Dan kita set custom menjadi stretch 98, kita apply. Ini juga
saya menggunakan 1, 2, 3 ya. Ya. Ini sudah benar. X, Y12, Y23, Y13. Kita stretch lagi ke 98%. Selanjutnya adalah melakukan sampling data collection ya. Nah, di sini kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya melakukan penitikan. Kita bikin 4 macam titik, yaitu untuk daerah vegetasi, pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Ini sudah saya lakukan jadi untuk mempercepat durasi video ya. Taran lagi. Oke, sudah masuk ya kodenya. Selanjutnya adalah testing data. Taran lagi. Ini tidak tidak hanya perlu masukkan kode saja ya, karena tadi untuk melakukan testing titik. Sekarang kita masuk ke tahap klasifikasi. Nah, ini yang cukup harus mencari riset lagi ya, karena dalam tahap klasifikasi ini kita akan membuat ketiga klasifikasi sebelumnya, yaitu yang tadi vegetasi, pasir, terumbu karang, dan laut dalam ke dalam 4 warna yang berbeda. Vegetasi kita lambangkan dengan, nanti kita lihat saja hasilnya. Karena itu sudah perlu kita uncek saja, langsung muncul hasil klasifikasinya. Nah, ini merupakan hasil dari hasil klasifikasi keempat titik tadi ya. Ada vegetasi, pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Nah, ini kita namakan atau kita bisa sebut sebagai klasifikasi secara supervised, yang mana kita ini mengambil beberapa titik sampel dari pixel citra yang ingin kita identifikasi sebagai variabel tertentu, misalnya laut dalam dan terumbu karang, lalu kita generalisirkan atau supervise menjadi berbagai citra yang lain, ke pixel-pixel yang lain, dan didapat bahwa
yang warna hijau ini jelas ini daerah vegetasi. Nah, yang berwarna kuning ini dinotasikan sebagai daerah pasir ya, pasir pantai. Nah, yang merah ini adalah merupakan daerah terumbu karangnya, yang sangat banyak itu di daerah sini ya. Daerah dimana laut agak menjorok ke daratan. Dan juga sekitarnya juga. Dan sisanya adalah laut dalam. Setelah ini kita harus melakukan lagi yang namanya uji akurasi. Nah, kita masukkan kode dari uji akurasi tersebut. Sini berisikan notasi variabel validasi dari testing points yang ada di step 7 sebelumnya. Kita lakukan testing akurasi. Juga kita akan melakukan print ke konsol dari nilai OA, CA, kappa. Kita run. Ini kita kurangi sedikit biar tidak memberatkan ya. Ini sudah bagus ya. Selanjutnya kita melakukan step terakhir yaitu unsupervised. Ini dia kodenya. Jalankan. Ini kenapa agak lama? Ini karena bergantung dari koneksi internet ya. Nah, sudah terlihat. Nah, kita dapat membandingkan hasil dari klasifikasi secara supervised dan unsupervised ya. Mana unsupervised itu sangat random dan tidak banyak informasi yang dapat digali. Ini yang supervised. Terakhir kita akan mengekspor citra yang kita sudah olah tadi. Nah, ini dia kode ekspornya. Kita akan mengekspor citra ini untuk bisa diakses oleh kita file mentahnya ya dalam format TIFF seperti biasa. Nanti setelah kita run kode ini akan muncul di task ya. Kita run. Bisa kita cek. Oh, ini nggak usah terakhir ya. Nah, kita lihat ada task baru. Ini dia hasil citra yang sudah kita ekspor. Kita tunggu semua layer ya bisa terload dulu.
Nah, ini kita run lagi untuk kedua kalinya. Nah, ini akan muncul kita akan mendapatkan hasil dari citra ini dalam folder Google Drive kita ya. Nah, nanti bisa kita cek di Google Drive. Kita ganti namanya export terumbu. Scale kita biarkan saja 10 meter per pixel karena ini udah skala bawahan taran. Ini hasilnya agak lama ya karena bergantung dari koneksi internet juga. Ini akan kita skip nanti. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat, ini hasilnya sudah kita ekspor ya. Ini namanya masih image to graphic sample. Ini tidak apa-apa, ini karena untuk nama task yang ada tersimpan di Google Earth Engine. Tapi setelah kita nanti melihat, nah ini namanya sudah berubah ya, ekspor terumbu karang, terumbu. Dan format filenya juga sudah TIFF. Kalau kalian bingung mencari filenya yang mana, kita arahkan saja ini di yang terbaru. Artinya recent file yang kita tambahkan ke drive. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya bisa kita lihat di ArcMap. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan terumbu karang. Terima kasih sudah menonton.